Eh, Islam itu kan ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Dan itu hanya ada di Islam, di agama lain nggak ada. Apakah berarti karena Islam itu rukun sehingga banyak rukunnya ya? Nah ini yang perlu kita sadari, bahwa yang dimaksud haram dalam kata Masjidil Haram itu secara bahasa, artinya secara bahasa itu suci. Masjidil Haram itu adalah masjid yang disucikan oleh Allah. Nah, begitu juga dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam perspektif para sufi atau spiritualis muslim, segala sesuatu yang haram itu harus ditinggalkan. Agar apa? Agar kita bisa mensucikan diri kita, karena segala sesuatu yang haram itu bisa mengotori kita. Makanya kita dididik untuk mengkonsumsi hanya segala sesuatu yang tidak haram. Agar apa? Agar kita hanya mengkonsumsi sesuatu yang bisa mensucikan diri kita. Karena haram itu juga maknanya Ibu Rektor kena pertanyaan tersesat atau duluan. Jadi, nah, udah gak ada rektor ini. Pertanyaan sesat berhak keluar. Iya, jadi Masjidil Haram adalah maksudnya masjid yang disucikan. Yang disucikan apa? Utamanya adalah disucikan dari segala sesuatu yang bisa mengotorinya, perperangan, kebencian, dan segala sesuatu yang bisa mengotori kesucian Masjidil Haram. Dan menurut fuqaha, ahli-ahli hukum Islam juga diantaranya suci dari orang-orang yang non-muslim. Karena itu orang non-muslim tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Tapi maknanya adalah suci, bukan lawan kata halal. Dan makna lainnya adalah bahwa segala sesuatu yang haram itu kita tinggalkan, karena yang haram itu akan mengotori kita. Dan kalau kita ingin suci, maka konsumsilah sesuatu yang halal. Ada kisah dari Imam Hasan al-Basri tentang seorang yang selama 14 tahun dari kecil itu gak pernah keluar rumah, hanya mengkonsumsi sesuatu yang halal. Ketika umur 14 tahun dia diajak ke pasar. Ketika sampai di pasar, dia bilang ke ayahnya, anak umur 14 tahun ini, wahai ayahku, itu orang baik, itu orang jelek, itu orang jahat, itu orang baik. Kemudian kata ayahnya, tahu dari mana kamu? Sedangkan kamu ini baru pertama ketemu dia, karena 14 tahun gak keluar rumah. Kata dia, ini terlihat dari cahayanya. Ada yang mukanya bercahaya, ada yang mukanya gelap. Itulah karomah orang yang tidak pernah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Tapi keesokan harinya, ketika dia diajak anak kecil ini lagi ke pasar, kemudian ayahnya nanya, mana orang yang bercahaya dan gelap? Kata anaknya, saya nggak bisa melihat sekarang. Usut ternyata kemarin sebelum pulang dari pasar, anak itu menemukan kurma 1 biji di jalanan pasar. Kemudian dia ambil, dia tiup-tiup, belum 5 menit dia makan. Hilang karomah yang 14 tahun karena makan sesuatu yang bukan haram ya. Karena dia nemu, tapi sesuatu yang subhan, yang dia belum ketahui keharaman dan kehalalannya. Dan ternyata itu jatuh dari tumpukan kurma yang dimiliki oleh seorang penjual. Dan penjualnya tidak ridho, maka kurma itu yang menjadikan karomah 14 tahun tidak makan haram itu hilang begitu saja, hanya karena 1 biji kurma yang subhan. Maka seperti makanan secara lahiriah dia akan mempengaruhi lahirmu, maka secara batiniah dia akan mempengaruhi batinmu. Orang secara lahir kalau makan daging maka kolesterolnya akan tinggi. Kalau minum gula maka glukosanya atau diabetesnya akan tinggi. Begitu juga secara batin. Kalau dia makan yang haram, maka kekotoran dirinya akan tinggi.
Tapi kalau dia makan yang halalan, thayyiban, mubarakan, maka kesuciannya akan membaik, akan meninggi, akan semakin suci dia setiap hari. Jadi sama, makanan punya dampak lahir dan punya dampak batin. Sehingga berhati-hatilah dengan sesuatu yang haram. Itu mungkin. Ya. Gimana Mas? Bisa bilang ya? Oke. Kami